Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Alfi Maulana dengan NIM 20010030017. Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4 kelas A. Adapun tujuan dari video ini yakni untuk melengkapi tugas saya, yaitu dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baiklah, langsung saja. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting dilakukan guna untuk mengetahui apa yang terjadi di sekeliling atau sekitarnya. Pada saat ini kita hidup di era di mana media massa tersebut menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa disampingkan. Jadi dapat dikatakan media massa merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial untuk mendapatkan suatu informasi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Berbicara tentang media massa, menurut Cambridge Dictionary, media massa dapat diartikan sebagai berbagai metode dalam memberikan informasi kepada khalayak banyak, misalnya melalui koran, majalah, radio, televisi, dan yang terakhir adalah internet. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sejarah komunikasi dari masa ke masa dan apa dampak yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama, pada era surat kabar. Akta Diuma yang terbit pada abad ke-59 sebelum Masehi di Roma. Ini tercatat sebagai media massa pertama yang pernah ada. Surat kabar yang terbit pada zaman Julius Caesar yang ditulis di atas batu atau logam yang berisikan kebijakan-kebijakan, pengumuman, dan informasi penting lainnya dari Kaisar pada masa itu. Pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1605-an, terbitlah surat kabar pertama di dunia yang bertajuk Relation. Kemudian pada masa itu dicetak dalam bahasa Latin, kedati Jerman adalah tempat terbitnya. Adapun orang yang pertama kali merilisnya atau orang yang pertama kali mencetaknya yaitu Johann Carolus. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17. Oxford Gazette atau London Gazette merupakan surat kabar dalam bahasa Inggris pertama yang diterbitkan secara berkala pada tahun 1665. Dan pada tahun 1702 terbit Daily Courant yang merupakan koran harian pertama di Inggris pada masa itu. Yang kedua adalah era majalah. Pada era majalah ini, perkembangan ini ditandai dengan lahirnya format lain dari media massa. Tidak hanya terbatas pada berita-berita, majalah hadir sebagai pelengkap dari surat kabar dengan isi yang lebih ringan dan tidak monoton. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama kali di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Chen. Yang ketiga adalah era radio. Media massa tidak hanya berkutat pada media cetak saja. Seorang penemu kebangsaan Italia bernama Guglielmo Marconi mematenkan hasil penemuannya berupa telegram nirkabel pada tahun 1896. Hasil penemuan inilah yang terjadi cikal bakal lahirnya radio, salah satu media massa elektronik pertama. Adapun stasiun radio pertama mulai beroperasi pada tahun 1920, yaitu stasiun radio KDK di Ipswich. Pada awalnya, radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat ataupun sebaliknya. Radio populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar atau majalah. Yang keempat adalah era televisi. Tidak berselang lama ditemukannya radio, pada tahun 1920-an, televisi mulai digunakan atau diproduksi secara komersil. Namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna semenjak 1940-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu, televisi telah menampilkan gambar dan suara, tetapi masih hitam putih.
Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Tayangan yang disiarkan televisi beragam, mulai dari film, sinetron, acara musik, dan terutama siaran berita. Adapun yang kelima adalah era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dengan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980-an, telah lebih dari 100 komputer yang dapat berhubung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990, Berners-Lee menemukan sebuah program yang diberi nama dengan World Wide Web, sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajah antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dan menciptakan jaringan. Pada tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang semakin banyak, mencapai 3.000 alamat dan muncul pula belanja online. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Dengan berkembangnya internet ini, peran televisi semakin tergeser. Sebab berbeda dengan televisi yang menyajikan berita sesuai dengan program dan tidak dapat diulang, sedangkan internet itu dapat menyajikan informasi apapun sesuai dengan yang pengguna cari dan dapat diulang sebanyak apapun selama konten tersebut tersimpan. Adapun dampak dari kehadiran media itu kepada masyarakat adalah kita ambil salah satunya, yaitu dampak negatif dari internet. Sebagaimana kita lihat sekarang, ini kebanyakan yang terjadi di sekeliling kita itu minat baca yang sangat rendah, yang disebabkan salah satunya yang disebabkan oleh masyarakat di sekitar kita lebih suka menatap HP berjam-jam atau aktif di media sosial ketimbang membaca buku. Mereka berargumen bahwa dengan aktif di media sosial mereka akan update setiap saat berita-berita terkini dan mereka juga dapat mendapatkan informasi secara cepat. Padahal di internet itu ada dampak baik dan buruknya. Tidak semua informasi di internet itu benar. Kebanyakan berita hoaks dari akun yang tidak bertanggung jawab itu dapat memecahkan kesatuan negara Republik Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.